anak-anakku, senang sekali rasanya kita boleh bertemu kembali setelah 3 bulan kita tidak tatap muka. Memang berbeda di wabah COVID-19 ini, di new normal ini. Sistem pembelajaran sekalipun zona hijau, pemerintah tetap mengupayakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh ya, salam sehat untuk kita semua. Oleh karena kita sehat, makanya kita bisa belajar bersama. Kenapa kita sehat? Oleh karena kita mengikuti protokol kesehatan dari gugus COVID-19, yaitu wajib menggunakan masker ketika kita keluar dari ruangan. Yang kedua, kita mencuci tangan setiap kita bepergian atau masuk ke ruang suatu, dan hindari keramaian, jaga jarak. Ya, pada pembelajaran ini, karena Anda adalah siswa kelas 12, yang mana kalau kita hitung pembelajaran kita hanya 8 bulan fokusnya. Untuk itu, Bapak berharap Anda di rumah belajar dengan serius. Ingat, Anda adalah senior kelas 2021. Ya. Nah, kita akan masuk ke materi. Materi kita yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Anda lebih senang dilamar pekerjaan atau Anda melamar pekerjaan? Ayo. Jika Anda melamar pekerjaan, berarti Anda memang benar-benar butuhkan. Tetapi jika Anda yang dilamar oleh pekerjaan, maka Anda dibutuhkan. Bisa dibedakan ya? Nah, surat lamaran pekerjaan ini, setiap kita sudah selesai sekolah, mengikuti pendidikan, entah SMA nanti, atau Anda berlanjutkan ke perguruan tinggi dan selesai perguruan tinggi, Anda pasti mencari kerja. Pak kembali berharap Anda bukan mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari Anda. Kenapa? Oleh karena Anda pintar, Anda bisa mengaplikasikan setiap ilmu pelajaran yang Anda terima di sekolah, ataupun yang Anda pelajari hasil literasi digital, ya, ataupun Anda mengembangkan kepribadian Anda dan mengupdate-nya senantiasa. Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar atau identitas pelamar, jati diri pelamar. Lewat pembelajaran ini bertujuan Anda diharapkan sebagai siswa mampu mengidentifikasi surat lamaran kerja. Lalu Anda memformulasikan unsur kebahasan surat lamaran kerja, menyajikan sistematika kesimpulan dan unsur-unsur isi surat lamaran kerja dalam bentuk visual, menyusun surat lamaran pekerjaan, dan melaporkan hasil membaca dalam bentuk rekonstruksi surat lamaran kerja. Ya, kita lihat di sini dia punya konsep, peta konsepnya, ya, peta konsepnya. Anak-anakku, Anda jangan dipercepat oleh waktu. Ketika Anda literasinya ingin mendalam, maka Pak berharap di bagian ini Anda pause dulu, ya, jangan dilanjutkan. Setelah Anda pahami dengan baik, baru Anda lanjutkan. Nah, pada pelajaran ini, oleh karena kita tatap mukanya hanya 1-2 kali saja, dan kita pembelajarannya tidak lebih dari 60 menit dalam setiap pertemuan. Pada ini, kalau kita hitung,
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali pertemuan, ya. Nah, 5 kali pertemuan ini Anda diharapkan mampu, yang dalam sesingkat-singkatnya Anda belajar mandiri nanti, ya. Belajar mandiri dalam artian Anda unduh materi ajar ini yang ada di Google Classroom. Anda unduh, ada bukunya di situ, ya, dan Anda pahami bagian-bagiannya. Nah, karena ini adalah presentasi singkat, Bapak berharap Anda termotivasi untuk belajar mandiri sebagaimana kita punya visi atau tujuan pembelajaran kita, visi misi sekolah kita, ya. Belajar mandiri, menguasai teknologi, terampil, pintar, ya. Baik, kita lanjutkan. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ketika kita membuat surat amalan pekerjaan, jangan lupa tempat. Kita perhatikan ini, ya. Tempat dari mana kita jatuhkan surat lamaran itu. Jika kita tinggal di Jakarta, Jakarta. Jika kita tinggal di Kupang, juga terus Kupang. Tapi jangan tulis, anak-anakku saya ingatkan, jangan tulis contohnya Nolobaki, ya. Atau tulis Oesao, tidak. Kita tulis Kupang. Jangan lupa tanggalnya, bulan dan tahun, ya. Lalu yang kedua, ketika masuk di sini, biasanya kita menulis apa? Kepada yang terhormat, pakai menggunakan kata kepada. Nah, di sini tidak usah. Kita langsung yang terhormat pimpinan personalia di Jakarta. Saya berdatang di bawah ini, ya, cermati, karena di sini ada suruhan kepada Anda, ya. Oh ya, karena ini presentasi dikatakan sebelah kanan, padahal di sebelah kiri Anda, ya. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan, mantap. Ya, Pak hanya menguji saja, anakku. Ya, Anda perhatikan di sini. Anda bedakan surat pertama, lalu surat kedua, ya, surat kedua dan surat ketiga. Ini ada Lubuk Pakam, ada Banda Aceh, ada Jakarta. Oke. Kita lihat sini. Ya. Ketika kita menulis surat, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai berikut. Penggalannya tadi Balikpapan, terus tanggal, bulan, tahun. Di sini yang terhormat Direktur CV Multimedia Utama. Nah, anak-anakku, karena Anda adalah peserta ujian nasional, tolong diperhatikan baik-baik. Yang seringkali keluar di ujian nasional adalah bagian-bagian pertama ini, ya, kalimat surat pembuka. Ketika kita mendapat informasi dari koran, maka harus dicantumkan seperti ini. Ada 2 kata kunci, berdasarkan iklan atau dari iklan, ya. Ada 2 kata. Sekali lagi, berdasarkan iklan, terus apa tadi? Berdasarkan dari iklan, ya, kedua, ya. Pada harian Kaltim Pos, karena kita di Kupang mungkin Pos Kupang, ya, Pos Kupang, koma, di sini tidak ada komanya. Nah, ini saya mau luruskan. Pos Kupang, koma, baru tanggalnya, tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini saya mengajukan untuk menerima jabatan supervisor alat berat. Sekali lagi, setiap kita menjatuhkan surat lamaran kerja, di dalam iklan itu apa bunyinya harus kita ingat. Contohnya di sini yang dibuat supervisor alat berat, maka kita buat situ supervisor alat berat. Oke. Yang kedua, adapun kualifikasi diri saya atau yang lazim, adapun identitas saya sebagai berikut. Perhatikan.
Coba perhatikan baik-baik. Ini nama, tempat, pendidikan, alamat. Ini kira-kira benar salah ini? Nama, tempat, pendidikan, alamat. Kenapa dia huruf kecil? Ya, di ujian nasional ini berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kita ketika menulis identitas pelamar kita, identitas diri kita, karena ini masih sambungan dari atas, makanya nama, tempat, pendidikan, dan alamat ini wajib huruf kecil. Ya. Lalu karena di sini sudah titik, maka di sini keluar sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, surat keterangan catatan kriminal, lalu kata penutup. Nah, perhatikan. Besar harapan saya terkabulnya lamaran ini. Anda sudah dikabulkan? Belum kan? Besar harapan saya diterima di perusahaan ini. Titik. Demikian kata penutup. Demikian surat ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke. Nah, yang mau Bapak sampaikan kepada Anda, kalau di awal kalimat ini sudah ada dengan hormat, maka di bawah tidaklah perlu lagi hormat saya. Hormat saya diganti dengan pelamar. Tetapi di awal kalimat, kata pembuka ini setelah ditujukan kepada siapa di sini, maka kita perlu boleh saja jika kita sudah katakan di sini dengan hormat, maka di bagian akhir ini adalah pelamar. Ngerti nah ya? Sekali lagi, Pak berharap Anda ulangi ini 2-3 kali di bagian yang ini. Karena kalau Anda sudah mengerti ini, saya yakin Anda membuat surat tugas mandiri nanti, surat lamaran kerjanya, Anda pasti ikuti aturan mainnya. Oke. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang benar. Artinya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita mengirim surat ke orang tua kan terkadang kita tanpa sadar kita gunakan bahasa sehari-hari, ya, atau bahasa Melayu daerah kita. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata yang sopan, kata-kata yang sopan. Dan ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Artinya tidak putar-putar bahasanya, langsung ke tujuan. Yang keempat, bahasa surat tampak tulisannya bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Nah, kita sebagai pelajar, anak-anakku, tolonglah biasakan menulis, ya, biasakan menulis. Sekarang ini angkatan Anda kebanyakan tugas itu dikirim dari apa? Computerized, ya, sehingga kita lupa. Ya, bagi tulisannya cakar ayam seperti Pak, mudah-mudahan mau belajar, ya. Terus yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, ya kalau di atas, perihal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke. Sekarang kita masuk kepada isi dan sistematika soal lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis. Yang pertama, dalam surat pekerjaan itu digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Yang kedua, terpisah. Ya, makanya di atas ada lampiran satu. Ya. Jadi kalau kita kembali contoh, mohon maaf, Pak kembali dulu ke atas. Ya. Di bagian ini sebelum masuk kepada di sini ada di sini pertama perihal atau hal, lampiran, ya. Kenapa lampiran? Karena dipisahkan. Sedangkan ini dia satu.
ya, 0,1. Oke, kita lanjut. Di dalam prakteknya jenis yang banyak dipakai adalah model terpisah. Jadi Webby menganjurkan atau ejaan yang sempurnakan menganjurkan surat lamaran pekerjaan itu dipisah, ya. Jadi nanti selain CV kita, kurikulum vitae kita, riwayat pendidikan kita, ada juga di situ dilampirkan ijazah, ya, surat kelakuan baik, surat keterangan sehat, dan sesuai dengan apa yang dimintakan. Oke. Nah ini gabung, ya, gabung. Nah ini yang maksud tadi, hal pekerjaan. Hal pekerjaan terus ada lampiran, karena dia tidak lampirkan karena di sini sudah langsung ada. Padahal sebenarnya di sini harus ada lampiran karena ini fotokopinya tidak ada di sini. Ini hanya tulisan saja. Jadi harus ada lampiran di atas sini, ya. Kita lihat ininya, isinya sistematika. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tadi sudah Pak sampaikan, Medan, 1 Maret 2013. Lampiran dan hal. Ya, di sini hanya hal pekerjaan, sedangkan lampirannya tidak disebutkan berapa lampiran. Nah, kalau kita lihat ke atas, di sini ada lampirannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jepit lampiran. Ya. Kita lanjut. Alamat surat tadi sudah. Ya, salam pembuka dengan hormat. Alinea pembuka. Dengan ini saya. Jadi nanti kalau di ujian, kalimat pembuka yang sesuai dengan iklan di atas adalah, perhatikan ini. Ya, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah Bapak Ibu. Ada yang Ibu pimpin. Nah, karena ini tidak disebutkan dia dapat informasi dari mana, maka dia buat seperti ini. Tapi seandainya anak-anakku mendapat informasi itu dari koran atau dari iklan yang ada di radio, jangan lupa. Dengan ini saya bersama surat ini berdasarkan iklan yang saya baca di Pos Kupang tertanggal 23 Juli 2020. Hal guru honor. Maka saya mengajukan lamaran ini. Adapun identitas saya sebagai berikut, ya. Nah, ini identitas. Sekali lagi, di ujian nasional ada 3 hal yang sering kali keluar. Kalimat pembuka, identitas diri. Jadi ini identitas diri benar ini, ya. Identitas diri benar ini, anakku. Ya, kalau perhatikan nama, tempat, agama, pendidikan, alamat, nomor handphone. Ini tidak boleh huruf besar. Kenapa? Karena masih sambungan dari adapun identitas saya sebagai berikut. Ya. Kemudian berdasarkan di sini titik, jangan lupa harus buat titik di sini sehingga di sini apa? Kembali ke kapital atau huruf besar. Oke. Sekarang kita masuk. Berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas, dapat diketahui bahwa surat lamaran meliputi tempat. Ya, silakan baca anakku, karena kita kan zaman literasi sekarang ini. Ya, siswa yang cerdas, siswa yang baik, siswa yang ingin tahunya tinggi, dia akan terus membaca, baca. Dari hasil bacaan, hasil literasinya, dia coba buat surat lamaran pekerjaan. Ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk, ini sumber bukunya. Sekarang tugas mandiri Anda, anak-anakku, buat surat lamaran kerja berdasarkan buletin SMA. Jadi informasinya Anda dapatkan dari buletin SMA Advent Nusra tertanggal 23 Juli 2020. Lalu surat lamaran kerja Anda itu Anda tulis di kertas folio bergaris. Ya. Anda tulis, lalu Anda kirim. Hasilnya
apa yang Anda tulis itu Anda foto, Anda kirim. Atau boleh lewat WA, foto WA, atau kirim email. Dan jangan lupa anak-anakku, hasilnya itu, aslinya, hard copy-nya itu nanti dikumpulkan, ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berlomba-lomba, bukan kita bukan kita yang melamar pekerjaan, tetapi pekerjaan yang melamar kita. Seperti siapa? Yo, seperti Yusuf. Ya, Yusuf, pekerjaan yang melamar dia. Siapa lagi? Seperti Daniel. Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita contoh dan menjadi panutan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mereka selain cerdas, mereka memang kuasai apa yang mereka kerjakan. Anda juga demikian. Jangan Anda melawan pekerjaan, tetapi Anda tidak kuasai apa yang Anda mau kerjakan. Sekali lagi, kita harus cerdas. Pekerjaan yang melamar Anda, bukan Anda yang melamar pekerjaan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.